Salam perspektif baru. Saat ini saya Hayat Mansur yang kembali menjadi host memandu wawancara khusus perspektif baru. Sahabat perspektif baru, pada Maret 2021 ini, masyarakat Indonesia telah genap setahun hidup dalam masa pandemi COVID-19. Salah satu garda terdepan dalam penanganan COVID-19 adalah perawat kesehatan. Pada hari ini, kami akan mewawancari seorang perawat yang menangani pasien COVID-19, yaitu NS Jahidah Amatillah Sarjana Keperawatan, yang bertugas di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Selamat datang, Bu Zahidah. Salam kenal loh Mas Hayat, baru kali ini ya. Ya, bincang-bincang. betul. Memang baru kali ini, Mbak Zahidah, kasus pertama COVID-19 di Indonesia itu diumumkan pada Maret 2020, setahun lalu ya. Nah, sejak itu penularan virus COVID-19 terus terjadi hingga kini. Tercatat kini lebih dari 1,3 juta orang di negeri ini terinfeksi penyakit tersebut. Pemerintah telah menjadikan Wisma Atlet Kemayoran sebagai salah satu fasilitas kesehatan untuk khusus menangani pasien COVID-19. Nah, bagaimana Anda sebagai seorang perawat bisa terpilih untuk menjadi perawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet? Di mahasiswa keperawatan, aku pikir perawat itu hanya sebatas mengerjakan kewajiban. Tapi setelah ada di pandemi ini, aku merasa perawat itu adalah seseorang yang memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan, memiliki jiwa-jiwa kerelawanan dan juga jiwa kemanusiaan. Nah, aku tidak mau menyia-nyiakan gift yang sudah Tuhan berikan ke aku, di diri aku, bahwa aku tuh punya loh jiwa kemanusiaan dan jiwa kerelawanan. Nah, ketika aku sudah yakin kayak, oh kayaknya nih saatnya gue jadi relawan nih gitu. Nah, kebetulan lagi ada open recruitment. Nah, open recruitment-nya itu kayak BC-an gitu loh ke grup. Kebetulan waktu itu grup nurse aku. Di situ aku daftar, ketika daftar kemudian langsung dipanggil datang ke Wisma Atlet, tapi itu nggak langsung diterima. Jadi kayak kita harus seleksi administrasi dulu. Kalau misalnya administrasi lolos, kita ke Wisma Atlet. Di Wisma Atlet kita dites lagi, medical check up, di ronsen, dan lain sebagainya. Ketika kita lolos semuanya tahap itu, baru kita bisa jadi perawat ataupun tenaga medis di sana. Gitu. Jadi lewat open recruitment yang ada di broadcast. Gitu. Oke. Sudah berapa lama Anda bertugas di Rumah Sakit Darurat tersebut? Hampir 8 bulan. Jadi 7 siklus, hitungannya tuh per siklus. Jadi satu siklus itu 30 hari atau 1 bulan. Jadi saya di sana hampir 7 siklus. Nah, per siklus kan per 7 hari. Nah, per harinya Anda bekerja di Rumah Sakit Darurat itu berapa lama? Jadi shift-nya itu beda kayak misalnya di rumah sakit kan. Kalau di sana tuh sudah paten shift-nya. Jadi kayak pagi, siang, malam lepas libur. Lanjut lagi pagi, siang, malam lepas libur. Kayak gitu terus. Oke, berarti siklusnya nggak ditentukan berapa jam Anda sehari bekerja di sana? Iya, kalau sehari bekerja itu 8 jam. 8 jam. Jadi kalau misalnya pakai APD-nya dan lain sebagainya bisa 8 jam lebih. Gitu. Nah, Anda menginap di Wisma Atlet juga atau Anda harus pulang ke rumah setelah bertugas? Nanti besoknya datang lagi ke Rumah Sakit Darurat. Kalau di Wisma Atlet itu sistemnya kita wajib di sana. Jadi kita itu tidak bisa gampang keluar masuk gitu, karena kita menjaga kenegatifan agar tidak terpapar dengan orang luar. Karena takutnya kalau kita misalnya pulang ke rumah, kita naik kendaraan, transportasi, kita ketemu orang yang terconfirm, kena ke kita, nanti kita membawa itu dari luar ke Wisma Atlet gitu, ke teman-teman yang lain. Jadi selama di sana itu nggak pulang sama sekali gitu. Nah, saat ini Mbak Zahidah, mungkin sebagian besar orang sudah bosan dengan COVID-19 dan protokol kesehatannya. Namun, tidak bagi Anda dan juga perawat dan juga dokter yang menangani pasien COVID-19. Anda dan teman-teman tenaga kesehatan harus tetap berjibaku membantu pasien COVID-19 yang tengah berjuang antara hidup dan mati dengan memakai alat pelindung diri atau APD yang lengkap. Mereka yaitu tenaga kesehatan, melakukan berbagai upaya agar pasien COVID-19 bisa selamat. Nah, tadi pengalaman Anda mendaftar, terus diterima,
Nah, apa sih yang Anda rasakan saat pertama kali menangani pasien COVID-19? Yang dirasain pertama pasti deg-degan, karena sesuatu hal baru adalah sesuatu hal yang menakutkan. Karena kita nggak tahu proses apa sih yang akan kita hadapin, proses apa yang akan kita jalanin gitu. Bahkan pertama kali ya aku tugas waktu itu di HCU, pulang-pulang tuh aku nangis, karena saking takutnya gitu ya. Padahal aku tuh udah tahu maksudnya berbagai resiko ketika menjadi volunteer di sini, bisa bahkan kematian gitu ya. Tapi masih tetap aja gitu, kayak takut banget ketemu hal-hal, apalagi COVID ini benar-benar baru buat aku gitu. Sorry, tadi HCU itu apa ya, Nurse Zahida? HCU High Care Unit, jadi kayak ICU cuman agak di bawahnya ICU gitu. Jadi awal-awal berdiri Wisma Atlet itu nggak ada ICU-nya, jadi adanya HCU gitu. Nah kalau sekarang sudah ada ICU-nya. Nah, Anda kan bertugas ya tentu saja dengan memakai APD yang lengkap. Nah, bagaimana sih rasanya saat bertugas itu, apalagi misalnya sampai 8 jam itu memakai APD gitu loh. Karena saya sih nggak punya gambaran, punya bayangan. Iya. Jadi sebelum saya untuk memutuskan benar-benar mau jadi volunteer pun, saya tanya ke kelas saya dulu yang sudah duluan menangani pasien-pasien COVID-19. Saya tanya bagaimana pengalaman menggunakan APD, bagaimana cara kita melindungi diri dari APD gitu ya. Nah, dari hampir 7 siklus ya yang saya rasakan menggunakan APD, memang sangat melelahkan. Apalagi kan kalau di rumah sakit itu penggunaan APD-nya tidak 8 jam full, tidak satu shift gitu. Jadi mereka tuh bergantian. Sedangkan di Wisma Atlet itu kita benar-benar full selama satu shift, hampir 8 jam. Itu kita tidak bisa makan, tidak bisa minum, buang air kecil, segala macam. Kayak gitu. Jadi mungkin bisa dibilang pekerjaannya lebih melelahkan menggunakan APD-nya daripada ketika kita melakukan perawatannya gitu. Karena ya kan hal ini adalah hal yang baru, kita nggak pernah loh pakai APD saat merawat pasien. Biasanya kita menggunakan baju perawat biasa. Nah ini adalah tantangan baru untuk tim medis. Gitu. Nah, jadi ingat nih pendengar dan juga pemirsa bahwa sangat berat bagi tenaga kesehatan seperti Nurse Zahida memakai APD dalam bertugas selama hampir lebih dari 8 jam. Jadi kita masih mending hanya cukup memakai masker untuk mencegah COVID-19. Nah, itu. Nah, Mbak Zahida, selama bertugas itu, apakah Anda pernah tertular COVID-19? Iya, jadi setiap bulan ya, di Wisma Atlet itu bagi tenaga medis maupun non-medis itu kan pasti kita dilakukan swab massal, swab PCR gitu. Dan alhamdulillah selama swab di sana negatif gitu. Tapi kalaupun misalnya ada yang positif, tetap dilakukan perawatan di Wisma, kemudian balik lagi ke Wisma dalam keadaan negatif, kemudian rehat beberapa hari, mulai lagi bekerja lagi gitu, untuk bergabung lagi dengan tim-tim medis lainnya. Nah, tolong dong bagi tips Anda mencegah tertular COVID-19. Karena kan Anda sendiri dan rekan-rekan tenaga kesehatan di garda terdepan langsung kontak dengan pasien COVID, tapi Anda tetap bisa mencegah itu, Anda tidak terkena COVID-19. Artinya Anda tetap negatif. Ya, jadi dari awal pertama kali kita datang, ya, kemudian kita dites segala macam. Setelah itu, ketika dinyatakan kita lulus, kita akan dapat pembekalan selama 1 hari. Nah, di pembekalan itu kita diberitahu bagaimana cara menggunakan APD yang benar agar terhindar dari infeksi itu. Kemudian bagaimana sih cara kita menjaga imunitas kayak gitu. Nah, salah satunya adalah intinya itu adalah bagaimana kita menggunakan APD-nya dan bagaimana saat kita membuka APD dengan hati-hati agar kita tidak terpapar. Kayak gitu. Kadang kan kayak masih ada yang bandel tuh, misalnya pakai masker tapi maskernya nggak rapet gitu. Jadi bisa aja kan kemungkinan itu terkena. Nah, faktor lainnya adalah kalau di luar dari rumah sakit Wisma Atletnya itu ketika kita balik ke asrama tempat tinggal, itu sebisa mungkin kita, bukan sebisa mungkin, tapi harus menerapkan protokol kesehatan 5M gitu. Dan kita di sana pun selalu diingatkan, misalnya ada yang bandel nih, nggak jaga jarak, di sana ada pengingatnya untuk ingetin kita. Terus di mana-mana itu disediakan tempat untuk cuci tangan kayak gitu. Dan, apa tuh protokol 5M untuk mengingatkan kita semua? Oh iya, protokol 5M yang pertama adalah memakai masker. Jangan lupa memakai masker, kemudian mencuci tangan. Sebisa mungkin mencuci tangan menggunakan
sabun dan air yang mengalir. Misalnya kita sudah menggunakan hand sanitizer 3-5 kali. Kemudian kita bilas lagi nih pakai air kayak gitu. Terus kemudian kita menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir itu membatasi mobilitas dan interaksi dengan orang lain gitu. Itu 5M-nya. Nah, kemudian di Wisma Atlet juga kita itu disupport dengan makanannya. Jadi itu dalam sehari kita bisa dapat tiga makanan dan satu snack. Di mana snack itu ada buah misalnya ada susu, kemudian di makanannya itu banyak protein gitu, ada hampir 3 jenis lauknya gitu. Jadi itu adalah salah satu faktor yang memperkuat imunitas kita juga dari faktor makanannya itu gitu, sama olahraga. Dan yang terpenting adalah menjaga pola istirahatnya. Jadi kalau misalnya kita ada waktu istirahat, jangan kita gunakan untuk streaming nih, nonton atau main PUBG gitu ya. Sebisa mungkin kita gunakan untuk istirahat, karena tubuh kita itu butuh istirahat setelah dinas 8 jam menggunakan APD yang luar biasa. Gitu. Nah, selama Anda 8 bulan menangani pasien COVID-19, apa sih gejala yang sering Anda lihat pada pasien COVID-19? Gejala yang khas adalah anosmia. Jadi masalah pada yang penciumannya, ada yang tidak bisa mencium gitu. Bahkan ada masalah di indera perasanya juga. Jadi kalau makan nggak berasa, itu sih yang khas dari gejala COVID-19. Ataupun gejala-gejala lainnya yang sering kita lihat kayak flu, batuk, kayak gitu-gitu. Bagaimana jika orang awam atau kita semua yang bukan tenaga kesehatan ketika menemui orang yang menghadapi gejala tersebut, gejala-gejala yang orang terinfeksi COVID-19, apa yang harus kita lakukan? Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, kita habis kontak erat nggak sama orang yang memiliki terkonfirmasi COVID-19 gitu. Kalau nggak, kita harus tahu juga misalnya faktor-faktor yang nyebabin kita flu. Karena kan flu-nya sama aja kan, kalau misalnya flu COVID dengan flu biasa itu sama aja gitu. Nah, di sini kita harus bisa membedakan apakah kita flu-nya itu memang karena COVID atau kita itu memang mempunyai masalah kayak alergi debu atau alergi es kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita memang ngerasa, oh kayaknya gue abis kontak deh sama orang yang terkonfirmasi, terus kok gejala-gejalanya sama ya kayak orang COVID-19. Nah, ini bisa untuk dikonsultasikan ke dokter, apakah memang perlu dilakukan swab PCR atau tidak gitu, untuk menaikkan diagnosa konfirmasi ini. Gitu. Nah, apa yang Anda lakukan saat merawat orang yang terinfeksi COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Atlet? Yang dilakukan sama aja seperti pasien-pasien pada umumnya, cuman yang membedakan adalah mungkin dari segi tata ruang di Wisma Atlet. Mungkin kalau misalnya di rumah sakit kan dalam satu bangsal gitu ya, misalnya ada 8 tempat tidur, dan itu pasiennya kita lihat semua kan. Nah, kalau di Wisma Atlet tuh sistemnya tuh semi apartemen. Jadi kita tidak bisa langsung memantau nih pasiennya gimana ya gitu. Jadi kayak kita harus bukain satu-satu kamarnya. Bahkan untuk memberikan obat, biasanya kan kalau di rumah sakit kayak kita datengin per bednya nih pasiennya. Ini obatnya, kemudian misalnya kita lakukan injeksi atau suntik gitu ya. Tapi kalau di Wisma Atlet, kita tuh punya jadwal-jadwal tertentu. Misalnya kalau misalnya kita dinas siang, abis zuhur tuh pasti pasien udah tahu waktunya pemberian obat. Jadi mereka tuh antri, jadi kayak kita buat line gitu untuk mereka berjarak, mereka antri agar bisa mendapatkan obat dan juga untuk dilakukan pengecekan tanda-tanda vital. Gitu. Itu yang lebih membedakan dengan rumah sakit lain. Gitu. Dan untuk pasien-pasien yang memang dia itu bukan dirawat di ICU, bukan dirawat di tempat-tempat yang harus ada penanganan tertentu, dia itu lebih banyak untuk mendapatkan terapi obatnya oral lewat mulut gitu. Jadi maksudnya ketika kita ngasih pun dia sudah bisa untuk mengkonsumsi sendiri gitu. Nah, selama Anda di rumah sakit darurat tersebut, Anda kan tidak keluar, artinya tidak kontak dengan saudara kerabat Anda. Apakah Anda tidak merasa bosan? Dan bagaimana cara Anda mengatasi kebosanan selama berada di rumah sakit darurat? Bosan pasti bosan banget ya, walaupun kadang kita suka video call, tapi kalau misalnya nggak ketemu, kadang tidak bisa untuk seutuhnya mengobati kangennya gitu kan. Ya kan di sana kita punya teman-teman dekat.
Ya, itulah cara kita untuk berkomunikasi, kayak ngerasa ada keluarga sendiri. Bahkan kadang kalau misalnya kangen ya, misalnya masakan Umi ya, kita masak sama-sama. Kebetulan di sana kan ada yang beli kompor listrik sendiri, kita makan bareng-bareng misalnya, tapi tetap kita berjarak dan lain sebagainya gitu. Lebih ke kayak video call gitu. Oke, selama Anda menjadi nurse di rumah sakit darurat COVID-19, apakah Anda pernah mempunyai pasien orang yang Anda kenal, misalnya dari kerabat atau teman? Doa aku dari aku jadi mahasiswa sampai aku sekarang pun aku sangat berdoa agar aku tidak merawat orang yang aku kenal atau keluargaku. Jadi alhamdulillah selama di sana, walaupun ibaratnya rumahku deket nih di Jakarta Barat dengan Wisma Atlet ya, tapi alhamdulillah tidak ada orang yang aku kenal dirawat di sana gitu. Cuma mungkin ada orang-orang yang dititipkan, maksudnya dalam arti kayak aku punya temennya punya teman lagi nih ada di Wisma Atlet, jadi kayak dia nitipin, oh tolong liatin ya keadaan dia kayak gimana gitu. Oke, terakhir Mbak Zaida. Nah, pasien COVID-19, puji Tuhan, banyak yang sembuh. Nah, apa yang harus dilakukan oleh para pasien yang sembuh dari COVID-19? Yang pasti tetap harus mematuhi protokol 5M. Jangan sampai dia ngerasa udah sembuh jadi kayak nggak perlu pakai masker lagi nih. Itu salah gitu. Selama masa pandemi ini kita masih tetap harus memperketat protokol kesehatan 5M. Dan juga perlu diingat bahwa seseorang yang sudah terkena COVID-19 kemudian sembuh ada kemungkinan untuk terkena kembali atau yang disebut dengan reinfeksi kayak gitu. Nah, gimana sih biar caranya tidak terjadi reinfeksi pada penyintas COVID, yaitu tetap patuhi protokol 5M. Oke, dengan kalimat penutup tersebut, saya kembali mengingatkan bahwa kita semua bisa saja terinfeksi maupun reinfeksi COVID-19. Jadi yang terpenting adalah tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, Nurse Jahida. Semoga wawancara ini makin menguatkan untuk kita mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.